Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Nata Devi Mahyani, NPM 361. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Berdasarkan makalah pemasaran yang kalian bikin tadi itu, UMKM-nya kan menjual kalung ataupun gelang. Nah, seperti yang telah kita ketahui, keberhasilan suatu barang yang dijual itu kan dilihat dari bentuk barang atau fungsi barang. Nah, menurut kalian mana yang lebih penting, bentuk barang atau fungsi barang? Coba kalian jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputumi Yulianti, NPM 192. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natya Devi. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, yang mana yang lebih penting dari bentuk atau fungsi produk? Berikan penjelasan dan contohnya. Menurut saya, jika harus dibandingkan, maka bagian yang lebih penting dari bentuk atau fungsi produk adalah fungsi produk. Hal ini karena konsumen memilih suatu produk untuk menjawab kebutuhannya. Solusi atas kebutuhan tersebut datang dari fungsi yang ditawarkan oleh produk. Misalnya, kita akan membeli air mineral karena haus, bukan karena kemasan atau bentuknya yang menarik. Sebelum produk diciptakan, produsen terlebih dahulu melakukan analisis terhadap pasar, membaca peluang dengan cara mencari tahu masalah yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian, mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Konsumen akan membeli produk karena manfaat yang diberikan produk tersebut. Namun, bentuk dan fungsi produk merupakan dua hal yang penting yang melekat dalam suatu produk. Tanpa fungsi yang baik, maka produk akan kurang dilirik oleh masyarakat. Namun, tanpa bentuk yang baik dan menarik, produk juga akan kurang dilirik oleh masyarakat. Maka dari itu, keduanya harus sama-sama diperhatikan oleh produsen. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayunanda Suci Pertiwi, NPM 190. Saya dari kelompok 7 akan bertanya kepada kelompok 3. Baik, pertanyaannya yaitu, apa saja kendala yang dialami oleh kepala bagian produksi di masa pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Pramita Risanti, NPM 158. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Suci, yaitu apa saja kendala yang dapat dialami oleh kepala bagian produksi di masa pandemi ini? Yaitu kendala yang dihadapi kepala bagian produksi pada saat pandemi, yaitu dalam segi bahan baku yang diperoleh dari Jawa, di mana sering terjadinya keterlambatan penerimaan bahan baku yang menyebabkan terhambatnya proses produksi. Sedangkan kendala dari segi produksinya yaitu seringnya customer yang memesan produk dengan waktu yang terbatas, di mana hal ini menyebabkan keterbatasan waktu dalam proses produksi, serta kendala dalam persaingan yang ketat karena banyaknya muncul usaha toko perhiasan batu permata baru. Om Swastiastu. Saya Ibu Agung Istri Mahali, NPM 18331211151. Saya mau bertanya, tadi kan disebutkan di dalam UMKM Bodak Bali itu kan terjadi kendala, yaitu keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Terus apa yang dilakukan Bodak Bali itu untuk menanggulangi masalah tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Novia Kristina Klau, NPM 187. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Pertanyaannya, tadi dijelaskan bahwa kendala dari UMKM Bodak Bali yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku. Bagaimana cara Bodak Bali menangani kendala tersebut? Cara yang dilakukan Bodak Bali dalam menangani kendala keterlambatan pengiriman bahan baku adalah dengan cara memeriksa purchase order secara teliti, isi purchase order atau PO yang sesuai dengan jenis material, jumlah permintaan, dan harga material yang ditawarkan. Diperlukan prosedur pengawasan pembukaan purchase order PO agar tidak mengalami hambatan produksi. Pengawasan pembukuan purchase order PO bisa meminimalisir masalah berupa kesalahan jenis barang yang akan dikirim, keterlambatan delivery pengiriman, dan terhambatnya proses produksi. Bodak Bali juga harus menetapkan jadwal produksi yang pasti sehingga dapat memperkirakan jumlah bahan baku yang akan dipakai dan yang harus disediakan.
Berikutnya, komunikasi antara penanggung jawab gudang dengan bagian produksi harus ditingkatkan untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi, serta meningkatkan komunikasi dengan pihak supplier bahan baku agar bahan baku yang diperlukan selalu dapat terpenuhi tepat waktu dan tepat jumlah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Ega Candika Dewi, NPM 022. Di sini saya ingin bertanya. Di musim pandemi Covid seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset. Lalu bagaimana dengan perusahaan Bodak Bali? Apakah mereka juga mengalami penurunan omset? Jika iya, bagaimana strategi pemasaran yang mereka lakukan agar hal tersebut bisa ditanggulangi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Landari, NPM 183, akan menjawab pertanyaan dari Ketut Ega Cantika Dewi, NPM 022. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemasaran Bodak Bali jika omsetnya menurun, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Jawabannya, strategi pemasaran Bodak Bali di masa pandemi apabila omsetnya menurun yaitu pemilik Bodak Bali berusaha untuk mengoptimalkan pemasaran online dan digital marketing sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen. Karena digital marketing yang efektif tidak dapat dipisahkan dari strategi pemasaran mulai dari promosi, kualitas produk, kemasan menarik, dan lainnya. Selain itu, Bodak Bali juga menggunakan media sebagai alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, direct marketing, sales promotion, EWM, dan public relations sehingga dapat tetap diorganisir dengan menggunakan media online. Alat pemasaran yang paling menunjukkan hasil signifikan Bodak Bali adalah penggunaan direct marketing dan sales promotion. Karena dengan promosi melalui online seperti sosial media yang berdampak lebih besar dibandingkan dilakukan dengan tatap muka langsung. Sedangkan sistem pemasaran yang dilakukan dengan langsung memasarkan di toko. Dan pemilik juga menggunakan website yaitu dengan nama www.bodakbali@gmail.com serta menggunakan situs sales online HT dalam proses pemasaran dan juga menggunakan Instagram sebagai media promosi @bodakbali_silver. Itu kan sebutkan ada 3 sistem pemasaran untuk produk bodak kalian. Ketiga sistem kalian itu masih kurang untuk menarik minat customer untuk berkunjung ke toko kalian. Apa cara yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Surya. Selain 3 sistem pemasaran yang diterapkan oleh Bodak Bali, adapun sistem pemasaran lain yang digunakan untuk menarik minat customer adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalankan bisnis dengan sistem dropship. Sistem dropshipper maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadi agen dalam arti ikutan menawarkan produk perusahaan kepada orang lain, namun dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Yang kedua ada pemasaran dengan kupon belanja. Strategi pemasaran produk baru berikutnya adalah dengan memberikan kupon belanja. Berikan kupon belanja kepada konsumen sebagai pengurang harga produk yang dia beli. Dengan begitu, konsumen akan berpikir bahwa usaha Anda benar-benar bersahabat baik terhadap mereka. Yang terakhir yaitu ada meminta bantuan jasa influencer. Strategi pemasaran produk agar efektif yang terakhir adalah meminta bantuan dari influencer, bisa dari kalangan ahli, artis, atau orang yang memiliki viewers jutaan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain untuk membeli produk, namun strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya yang sangat mahal.